Ibu, kenapa tubuhku seperti batu? Ibu, kenapa? Gimana sih, Pak? Tadi ada loh, It. Emang ada, Pak, manusia batu, Pak? Ada, It. Ya kalau ada mana, Pak? Lu nggak percaya sekali sih. Ya mana, Pak? Yang ada manusia batu lo. Itu manusia batu. Itu, Pak. Agak ada. Lari, It. Kejar, It. Yoyo, nyapu yang benar, yo. Masukin sini. Ayo, Ham, yang benar nyapunya. Beloy. Ini Ilham, semangat ya. Nih, masuk. Nah. Sabar. Ayo, masukin nih. Nih, Masukin. lu bawa aja, Rin. Ibu, kenapa tubuhku seperti batu? Ibu, kenapa? Kenapa tubuhku seperti batu? Ibu! Pada zaman dahulu kala, di pantai air manis Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya. Janda tersebut memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya, lantaran sejak kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa dan dia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tak lain adalah teman dekat Malin Kundang melihat ada kapal besar bersandar di pantai air manis. Rashid mengajak Malin Kundang untuk merantau bersamanya. Malam harinya, Malin Kundang meminta restu pada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Dan keesokan harinya, Malin Kundang bersama ibunya dan Rashid pergi menuju tempat kapal besar itu. Malin Kundang dan Rashid pun berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan ibunya Malin Kundang tetap tinggal di kampung pantai air manis. Ketika tiba di tempat perantauan, Rashid dan Malin Kundang beristirahat di sebuah warung. Setelah itu, mereka pergi mencari pekerjaan. Hingga akhirnya, sang saudagar menawari mereka pekerjaan. Malin Kundang dan Rashid sangat senang. Pada keesokan harinya, mereka mulai bekerja. Dan rupanya, Malin Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid.
dan sang saudagar pun menyadari hal tersebut. Hingga kemudian anak saudagar yang bernama Putri datang dan melihat kedua karyawan baru ayahnya itu. Rupanya Putri kagum dengan ketampanan maling kundang serta cara bekerjanya yang rajin. Sampai akhirnya Putri pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak hari itu, Putri semakin kagum dan cinta pada maling kundang. Putri selalu memperhatikan maling kundang secara diam-diam. Setelah bekerja selama 2 tahun, maling kundang sudah menjadi orang kaya. Karena dia selalu rajin bekerja. Sedangkan Rashid dipulangkan karena dia tidak rajin bekerja seperti maling kundang. Hubungan Putri dengan maling kundang pun semakin dekat hingga akhirnya mereka menikah. Sebulan setelah menikah, maling kundang dan Putri pergi untuk berdagang ke desa Air Manis. Ketika maling kundang dan Putri sampai di desa tersebut, maling kundang bertemu dengan Rashid yang kala itu sedang melamun di pinggir pantai. Mendengar berita baik tersebut, Rashid segera mengabari Mande. Rashid dan Mande segera pergi ke dermaga untuk menemui maling kundang. Sesampainya di dermaga, betapa bahagianya Mande melihat maling kundang. Namun, maling kundang tidak mengakui Mande sebagai ibunya. Mande pun menangis sedih. Karena anak yang dilahirkan dan dibesarkannya tidak mengakui dia sebagai ibunya. Air mata Mande berlinang. Dia tidak menyangka maling kundang durhaka terhadapnya. Maling kundang segera pergi dari desa tersebut. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, badai datang. Angin bertiup kencang. Gelombang air laut naik. Tiba-tiba, kilat menyambar maling kundang. Pesan moral pada cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua kita. Terutama durhaka kepada seorang ibu. Nah, maling kundang dikutuk menjadi batu. Emang iya. Dikutuk. Dan selesai. Itu deh. Buat kalian, jangan ada yang durhaka ya sama orang tuanya. Ya, denger tuh. Lu gak boleh durhaka ya. Kalau enggak, lu dikutuk jadi manusia batu.